warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih dengan NIM 22210086. Kelas A1 2022, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan artikel hasil kajian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sastra Cyber dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Isnaini M.Hu. Judul artikel saya yaitu Membaca dan Memahami Makna Psikologi Cerpen Hiperteks dari Balik Jendela Kereta karya Maria Antonia SFS pada website bacapetra.com. Menurut para ahli, sastra memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sastra adalah ekspresi batin manusia, perpaduan antara imajinasi, pengalaman, dan realitas yang dikemas dengan nilai estetika melalui bahasa. Tidak hanya menghibur, sastra juga mencerminkan kondisi psikologis dan sosial masyarakat. Dalam kajian ini, saya menggunakan psikologi sastra, sebuah pendekatan sastra yang melihat karya sastra sebagai representasi aktivitas kejiwaan manusia, baik dari sisi tokoh cerita, pengarang, maupun pembaca. Psikologi sastra membantu kita memahami bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku manusia ditampilkan secara tersirat dalam karya sastra. Kajian ini bertolak dari pemahaman bahwa sastra tidak hanya hadir dalam bentuk cetak, tetapi telah berkembang ke dalam bentuk sastra cyber atau sastra digital, termasuk cerpen hiperteks, yaitu cerpen yang diterbitkan dan dibaca melalui media daring, serta memungkinkan interaksi yang lebih luas melalui tautan, struktur nonlinear, dan aksesibilitas digital. Cerpen yang saya analisis berjudul Dari Balik Jendela Kereta, karya Maria Antonia SPS, yang dipublikasikan di bacapetra.co, salah satu situs sastra kontemporer yang mengusung konsep hiperteks. Melalui tampilan digital yang rapi dan terbuka, pembaca bisa mengakses teks lengkap, menelusuri paragraf, mencari kutipan, atau bahkan membaca komentar dan artikel terkait secara cepat. Inilah kekuatan hiperteks, membuka peluang pembacaan mendalam sekaligus dinamis. Cerpen ini mengisahkan perjalanan batin tokoh Widya, seorang perempuan tua yang sedang melakukan perjalanan dengan kereta ke Jakarta. Di balik jendela kereta itu, ia tidak hanya melihat keluar, tapi juga menoleh jauh ke dalam, menelusuri kenangan masa lalu, mengenang cinta diam-diamnya, perjuangan hidup, dan luka kehilangan. Dalam narasi yang disusun secara retrospektif, perjalanan kereta menjadi simbol dari perjalanan hidup, dan jendela menjadi batas antara masa lalu dan masa kini. Untuk menganalisis dinamika batin tokoh Widya, saya menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ini memetakan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, dan yang paling terakhir yaitu aktualisasi diri. Dalam cerita, Widya muda hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ia tak mampu membayar beca, mandi dengan sabun cuci, dan tidak memiliki sapu tangan. Ini mencerminkan kebutuhan fisiologis yang belum terpenuhi secara layak. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan membaik. Di masa tua, ia bisa bepergian dengan kereta dan hidup dengan lebih layak. Kebutuhan rasa aman terpenuhi ketika ia bertemu dengan Sunardi, pria yang memberinya rasa perlindungan, baik saat insiden di kereta maupun dalam kehidupan berumah tangga setelah mereka menikah. Kebutuhan sosial juga terpenuhi. Cinta Widya yang dulunya hanya diam-diam akhirnya menemukan jalan. Ia menikah, memiliki keluarga, dan dikelilingi cinta anak serta cucunya di masa tua. Selanjutnya, penghargaan hadir dalam bentuk rasa hormat dari anak-anaknya. Widya dikenal sebagai sosok tangguh dan mandiri, yang mampu membesarkan keluarga dengan keteguhan hati. Dan puncaknya,
Aktualisasi diri terlihat ketika Widya menjalani masa tua dengan tenang dan penuh penerimaan. Ia telah menjadi versi terbaik dari dirinya dalam ketenangan, dalam kedewasaan spiritual, dan dalam kebijaksanaan sebagai seorang ibu dan nenek. Analisis ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengidentifikasi kutipan-kutipan penting dalam teks cerpen yang merefleksikan 5 kebutuhan Maslow. Teks digital dari bacapetra.co sangat memudahkan proses penelitian ini karena format hiperteksnya memungkinkan pembacaan yang efisien dan teliti. Keunggulan cerpen sebagai karya hiperteks juga terletak pada aksesibilitasnya, yang bisa dibaca kapan saja, di mana saja, serta memberi ruang bagi pembaca untuk mengeksplorasi lebih jauh, termasuk menelusuri karya lain dari penulis yang sama atau tema-tema sastra yang serupa dalam satu klik. Cerpen dari balik jendela kereta menyuguhkan sebuah perjalanan hidup yang kaya akan makna psikologis. Melalui pendekatan psikologi sastra dalam konteks hiperteks digital, kita bisa melihat bahwa tokoh Widya adalah representasi dari perempuan yang bertahan dalam diam, mencintai tanpa syarat, dan akhirnya mencapai kebijaksanaan hidup. Cerpen ini mengajarkan kita bahwa sastra terlebih dalam bentuk digital seperti hiperteks bukan hanya alat hiburan, melainkan media reflektif yang menyentuh sisi terdalam jiwa manusia. Melalui narasi yang sederhana tapi mendalam, cerita ini menjadi cermin bagi siapa saja yang sedang menempuh perjalanan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam melihat sastra sebagai jendela kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.